Kiat sukses daftar sekolah negeri bagian kedua. Pada video yang pertama saya sudah jelaskan, kiat yang pertama adalah perhatikan waktu, mulai dari waktu verifikasi nilai rapot, waktu pengambilan PIN, dan juga waktu pendaftaran untuk berbagai jalur. Pendaftaran tahun ini di era pandemi COVID-19. Untuk Provinsi Jawa Timur, keseluruhan proses dilaksanakan secara online melalui sebuah situs ppdbjatim.net. Untuk jenjang SMA itu nanti akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 itu tanggal 15 sampai 16 Juni 2020, kemudian tahap 2 22 sampai dengan 24 Juni 2020, dan tahap 3 itu nanti di tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2020. Karena PPDB tahun ini dilaksanakan secara online, artinya keseluruhan proses dilakukan secara otomatis oleh sebuah aplikasi. Maka adik-adik para calon pendaftar dan juga orang tua yang mau mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang SMA dan SMK tahun ini, ikuti terus channel ini karena saya akan berikan kiat-kiat sukses buat Anda semua. Baik, bagi adik-adik yang akan mendaftar ke jenjang SMA, ini saran saja, khususnya sekolah negeri, pilihlah sekolah yang paling dekat dengan rumah Anda. Kenapa? Karena 3 dari 5 jalur yang ada ini kelulusannya sangat ditentukan oleh jarak dari rumah ke sekolah. Sekarang kita bahas dulu tentang jalur afirmasi, yang kuotanya adalah 15% dari seluruh pagu yang ada di satu sekolah SMA. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA maupun SMK yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Calon peserta didik jenjang SMA itu diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya. Sedangkan untuk jenjang SMK itu bisa mendaftar di dalam maupun di luar zona, karena zonasi itu sendiri tidak berlaku untuk SMK. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar di jalur ini antara lain Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai. Apabila tidak memiliki salah satu di antara 4 kartu ini, adik-adik maupun orang tua dapat menggunakan surat keterangan miskin atau SKM atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari kelurahan atau kantor desa. Salah satu dari dokumen yang dimiliki silahkan difoto atau di scan, yang kemudian nanti filenya dapat diunggah pada saat proses pendaftaran. Selanjutnya, apabila jumlah pendaftar pada jalur afirmasi ini melebihi daya tampung, maka pemeringkatan akan secara otomatis dilakukan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia calon peserta didik yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Disinilah pentingnya kenapa tadi saya katakan bahwa adik-adik maupun orang tua yang akan mendaftarkan harus lebih mengutamakan pada sekolah SMA yang terdekat dari tempat tinggal. Kemudian nanti pada proses pendaftaran jalur afirmasi ini, pendaftarannya harus dilakukan lebih awal, karena waktu pendaftaran ini juga merupakan bagian dari proses pemeringkatan. Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua. Kuota jalur ini adalah 5% dari daya tampung atau pagu di satu sekolah SMA maupun SMK. Dokumen yang harus disiapkan adalah surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang menugaskan orang tua. Kemudian peserta didik pada jenjang SMA itu mendaftar di dalam zona tempat tinggalnya, sedangkan untuk SMK tidak berlaku zona. Kuota 5% ini juga berlaku bagi anak kandung dari tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di SMA, SMK, SLB di wilayah kabupaten yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan dari kepala sekolah dan kartu keluarga. Proses pemeringkatan pada jalur perpindahan tugas orang tua ini, apabila kuota atau pendaftar melebihi daya tampung atau pagu yang ada di sekolah itu, pemeringkatannya sama dengan jalur afirmasi yang didasarkan kepada jarak domisili terdekat, kemudian usia calon peserta didik yang lebih tua, dan waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
Baik, sebagai penutup pada video kiat sukses mendaftar pada sekolah negeri pada PPDB tahun 2020 ini, saya akan memsimulasikan bagaimana kira-kira proses pemeringkatan pendaftaran pada jenjang SMA. Terlebih dahulu, adik-adik maupun orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya harus memiliki informasi tentang pagu atau daya tampung SMA yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Satu contoh daftar semacam ini. Dari daftar ini kita bisa mendapatkan gambaran mengenai jumlah-jumlah pagu yang ada pada satu sekolah. Kita ambil contoh di sini SMA Negeri 1 Pronojiwo. Ini jumlah kelas yang diterima adalah 6 rombel, kemudian jumlah siswanya adalah 216. Yang 216 ini nanti akan terbagi ke dalam 3 tahap pendaftaran yang terdiri dari 5 jalur. Di sini terlihat untuk jalur afirmasi nanti akan diterima 32 orang siswa. Jalur kepindahan tugas orang tua nanti akan diterima 11 orang siswa. Jalur prestasi nanti akan diterima 11 siswa. Kemudian nanti pada tahap kedua jalur zonasi akan diterima sebanyak 108 orang siswa. Dan kemudian prestasi gabungan ini nanti pada tahap ketiga akan diterima sebanyak 54 orang siswa. Bagaimana simulasinya untuk jalur afirmasi dan juga jalur kepindahan orang tua? Berikut ini akan saya coba sajikan ilustrasinya. Misalkan nanti ada data pendaftaran semacam ini, sudah terdaftar di sini 23 calon siswa. Ini misalnya ya, ini adalah satu ilustrasi saja kalau kita lihat dari proses pemeringkatan PPDB ini. Yang jelas proses ini dilakukan oleh aplikasi secara sistem. Ini satu contohnya, datanya macam gini. Ada data contoh aja di jalur afirmasi misalnya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dijadikan sebagai pemeringkatan adalah jarak atau zonasi, jarak dari rumah ke sekolah, kemudian usia dan waktu pendaftaran. Ini akan terekam semua nanti apabila kita sudah melakukan proses secara online. Dari data ini kemudian nanti secara otomatis akan diperingkat seperti ini misalnya. Nah, sudah kelihatan. Satu contoh misalnya, satu sekolah itu nanti akan jalur afirmasi akan menerima dari pendaftar 23 orang ini, artinya sudah melebihi pagu. Misalnya dia nanti akan menerima jumlah pendaftar sebanyak 5 orang. Nah, ini sebanyak 5 orang. Berarti nanti dia akan dipotong sampai dengan urutan kelima. Nah, ini kita lihat di sini siapa yang akan diterima terlebih dahulu, siapa akan yang diterima. Ini ada 2 data yang sama jaraknya dari rumah ke sekolah. Ini Sitri dan Setio, ini jaraknya dari rumah ke sekolah 2,5 sama, kemudian usianya sama juga 14 tahun. Nah, tetapi karena pendaftarannya dia lebih dulu Sitri, yaitu pukul 00.10, sedangkan si Setio ini daftarnya pukul 7.10. Nah, maka apabila jumlah pagu atau daya tampung pada suatu jalur afirmasi atau jalur pemindahan orang tua itu di sekolah itu hanya 5, maka si Tri ini yang akan diterima, sedangkan Setio ini tidak diterima walaupun dia jarak dari rumahnya sama dengan si Tri dan juga usianya juga sama, tetapi karena waktu pendaftarannya yang lebih dulu si Tri, maka si Tri ini yang akan diterima. Satu contoh lagi di sini misalnya jumlah pagu yang diterima atau daya tampung pada jalur afirmasi atau jalur pemindahan orang tua itu 14 orang, sedangkan data yang masuk atau pendaftar itu sudah 23 orang, maka diterima ini antara Maria dan Khotijah. Ini ada 2 nama calon siswa yang memiliki jarak dari rumah ke sama 7,4, kemudian usianya dia lebih tinggi. Maria ini usianya lebih tua daripada si Khotijah. Nah, karena nanti yang diterima hanya 14, maka si Maria ini nanti yang akan masuk untuk diterima, sedangkan Khotijah tidak diterima. Karena apa? Karena usianya lebih muda daripada si Maria. Demikian video kiat sukses mendaftar pada sekolah negeri pada tahun 2020. Ikuti terus channel ini karena saya akan memberikan terus bagaimana kiat-kiat untuk kemudian bisa diterima pada sekolah negeri. Selamat dan sukses buat Anda semua.